Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam Renungan 79. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 26 ayatnya yang ke-27. Amsal 26 ayatnya yang ke-27, demikian kebenaran firman Tuhan. Siapa menggali lobang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa mengelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Amsal ini banyak sekali memberi kita peringatan untuk kita lebih berhati-hati dengan tindakan yang kita ambil. Tindakan orang jahat atau tindakan yang jahat itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Orang fasik firman Tuhan katakan mereka tertangkap, mereka terperangkap dalam kejahatan mereka dan mereka terjerat di dalam tali dosa. Pada saat ini saya memberi judul renungan yaitu senjata makan Tuhan. Nah, senjata makan Tuhan ini adalah sebuah pepatah yang mungkin dapat menggambarkan ya. Amsal 26 ayatnya yang ke-27 ini. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa mengelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Seperti apa senjata makan Tuhan itu? Dalam kitab Ester 7 ayatnya yang ke-10, di sana menceritakan bagaimana Haman justru digantung pada tiang yang dia buat untuk Mordekai. Nah, Haman ini dia merancangkan berbuat perbuatan yang jahat bagi Mordekai. Senjata yang dia buat justru memakan dirinya sendiri. Kisah ini bisa kita pelajari bersama-sama, bisa kita ambil pelajarannya bersama-sama bahwa jangan kita merancangkan atau berbuat jahat kepada orang lain. Haman adalah seorang pegawai istana kerajaan di media Persia. Nah, pada masa pemerintahan Raja Ahasveros, Raja mengangkat Haman menjadi orang yang terhormat. Raja mengangkat dia menjadi orang yang terhormat, menaikkan pangkatnya di antara semua pembesar yang ada pada kerajaan pada waktu itu. Raja memerintahkan semua pegawai istana untuk berlutut, untuk menghormati, untuk sujud kepada Haman. Tetapi pada waktu itu ada satu orang yang tidak melakukan sesuai apa dengan yang diperintahkan oleh raja. Dia tidak memberi hormat kepada Haman, yaitu dia adalah Mordekai, dan Mordekai ini adalah paman dari Ratu Ester. Dimulai dari mana perbuatan jahat Haman? Kita sudah dengar tadi bahwa Mordekai ini tidak memberi hormat, tidak berlutut dan sujud ketika Haman lewat. Haman dia itu gila hormat sehingga dia menjadi panas hati kepada Mordekai karena Mordekai tidak memberi hormat kepada dia. Haman mulai menggali lubang dan mengelindingkan batu. Ya Bapak Ibu, Haman merencanakan suatu rencana jahat untuk membunuh Mordekai. Bahkan untuk melancarkan rencananya, Haman meminta raja untuk mengeluarkan perintah. Perintah itu adalah untuk membunuh seluruh orang Yahudi. Karena Mordekai pada waktu itu adalah orang Yahudi. Dia merasa hina ketika dia hanya membunuh satu orang, yaitu Mordekai, dan dia melebarkan rencana jahatnya, yaitu dia mau membunuh seluruh orang Yahudi pada waktu itu. Ternyata tindakan kejahatan itu juga dapat membawa orang lain untuk masuk di dalamnya. Bagaimana supaya tidak terjerumus di dalam perbuatan jahat? Yaitu kita harus menjaga pikiran kita. Haman hanya karena Mordekai tidak memberi dia hormat, tidak sujud menyembah kepada dia, dia akhirnya mulai panas hati. Pikiran yang bersih itu dapat
berdampak memiliki perasaan yang bersih. Dan perasaan yang bersih itu dapat berdampak memiliki perbuatan yang bersih. Pikiran, perasaan, dan tindakan adalah satu bagian yang tidak bisa kita lepaskan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu menjaga pikiran kita agar melahirkan perasaan-perasaan yang baik dan mengeluarkan tindakan-tindakan yang baik. Saat pikiran tidak dijaga dengan baik, maka yang dapat muncul adalah pikiran, perasaan, dan perbuatan yang negatif. Mari kita lihat di dalam Ester 5 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia. Maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Kita lihat, ternyata pada waktu itu Haman sempat menahan hatinya. Dikatakan dia panas hati ketika dia melihat Mordekai tidak sujud menyembah dia. Dan kemudian dia pulang, dia menahan hatinya. Tetapi dia tidak benar-benar menahan hatinya. Dia tidak membersihkan hatinya. Haman tidak waspada. Pikirannya kotor oleh hawa nafsu, yaitu kesombongan. Dia tidak menjaga pikirannya sehingga melahirkan kesombongan, kebencian, bahkan kepahitan kepada Mordekai. Yang mempengaruhi perasaan dan perbuatannya menjadi jahat. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jelas ada hubungan antara hati dan jalan hidup kita. Ketika kita dapat menjaga hati kita, maka kita akan dapat melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Pikiran yang bersih berdampak kepada perasaan yang bersih dan melahirkan perbuatan yang bersih. Yang kedua, bagaimana supaya tidak terjerumus dalam perbuatan jahat, yaitu menjaga pergaulan kita. Ide untuk membuat tiang bukanlah ide Haman, Bapak Ibu Saudara, tetapi itu lahir dari sahabat-sahabatnya dan istrinya. Di dalam Ester 5 ayatnya yang ke-14. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Ternyata untuk membuat tiang itu adalah ide dari sahabatnya dan istrinya. Dan kita lihat di dalam ayat ini, hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu dia memerintahkan orang untuk membuat tiang itu. Ternyata untuk tidak terjerumus di dalam perbuatan jahat, kita juga perlu memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita perlu menjaga pergaulan kita. Ternyata tidak selamanya dukungan itu memiliki dampak positif di dalam kehidupan kita. Amsal 13 ayat yang ke-20 di sana firman Tuhan katakan, siapa bergaul dengan orang baik menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi sombong. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara dengan orang-orang yang kita pilih ada di dekat kita. Hati-hati dengan orang-orang yang kita pilih menjadi sahabat kita, menjadi kerabat kita, menjadi partner kita di dalam berusaha, di dalam rekan bisnis dan sebagainya. Hati-hati ketika kita memilih orang-orang yang ada di sekeliling kita.
Perhatikan pikirannya. Ide-ide yang ada pada dia itu untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan bersama, itu perlu diperhatikan. Perhatikan perasaannya. Perasaannya itu dipenuhi kebencian atau dipenuhi dengan damai sejahtera. Usulannya itu adalah usulan pertengkaran atau usulan perdamaian. Perasaannya itu dipenuhi kesombongan atau kerendahan hati, itu perlu diperhatikan. Dan yang ketiga, apa yang perlu diperhatikan? Yaitu perbuatannya. Perbuatannya itu melakukan kebaikan atau kejahatan. Perbuatannya itu perbuatan yang benar atau perbuatan yang curang. Apalagi yang perlu kita perhatikan? Yaitu perkataannya. Perkataannya itu untuk kebaikan atau keburukan. Kita harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Perhatikan setiap pergaulan kita, perhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ternyata itu juga dapat membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Allah kita itu Allah yang maha tahu atas segala rancangan manusia, atas segala perbuatan manusia. Karena itu jangan ada rancangan-rancangan atau perbuatan-perbuatan yang jahat. Firman Tuhan katakan, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Bapak Ibu menabur satu benih akan berbuah, banyak buah, ratusan bahkan jutaan. Firman Tuhan katakan, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Siapa mengelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Hati-hati dengan setiap perbuatan, setiap tindakan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dengan benar. Jangan ada tindakan yang mencelakakan atau menjatuhkan orang lain. Kita belajar dari kisah Haman tadi, bagaimana dia membuat tiang untuk Mordekai. Ternyata yang dia buat, senjata yang dia buat untuk Mordekai itu malah menimpa dirinya. Senjata makan tuan. Sebaliknya, biarlah tindakan kita itu adalah tindakan yang baik bagi orang lain. Tentunya kebaikan itu akan berbalik kepada kita, supaya jangan kejahatan itu kembali kepada kehidupan kita. Di balik perbuatan dosa, di balik perbuatan yang jahat, tindakan yang jahat selalu ada konsekuensinya. Ya puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati setiap kita, dapat mengubahkan setiap kehidupan kita untuk kita terus berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita memperhatikan setiap tindakan kita. Apakah tindakan kita adalah tindakan yang jahat? Pikiran kita pikiran yang jahat atau sebaliknya? Pergaulan kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita membawa kita kepada kebaikan atau kepada kejahatan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin membagikan kesaksian, ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Puji Tuhan, mari kita akan mengakhiri renungan kita pada saat ini dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Bagaimana Engkau mengingatkan kami untuk kami menjaga pikiran kami, untuk kami memperhatikan pergaulan kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya setiap tindakan kami, pikiran kami itu terjaga di dalam Engkau, supaya kami tidak melahirkan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang lahir daripada kami adalah perbuatan-perbuatan yang baik sehingga kami dapat menyaksikan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang, kesehatan mereka,
Tuhan, pekerjaan mereka, studi mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Perlihatkanlah kepada keluarga GPDI El Shaddai Magelang kasih setiamu ya Tuhan. Berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.